Ada jenis luka yang tidak meninggalkan memar, tetapi perlahan membuatmu meragukan ingatanmu sendiri, perasaanmu sendiri, bahkan nilai dirimu sendiri. Jika ada seseorang yang terus membuatmu minta maaf untuk hal-hal yang sebenarnya tidak kamu lakukan, mungkin masalahnya bukan karena kamu terlalu baper. Mungkin selama ini kamu sedang dimanipulasi. Mungkin kamu sempat berpikir bahwa ini hanya salah paham. Mungkin kamu bilang pada diri sendiri untuk sabar. Jangan bikin ribut, jangan dramatis. Tetapi ada saatnya kamu perlu melihat sesuatu dengan jujur. Ada orang yang tidak perlu berteriak untuk melukaimu. Mereka tidak perlu mengancam secara terang-terangan. Mereka hanya perlu membuatmu terlihat seperti sumber masalah, lalu membiarkanmu memikul rasa bersalah yang bukan milikmu. Inilah yang membuat kekerasan emosional begitu berbahaya. Ini bukan sekadar sifat yang sulit. Ini bukan sekadar hubungan yang sedang tegang. Ini adalah perang psikologis yang halus, dingin, dan seringkali sangat membingungkan. Orang yang manipulatif tidak selalu ingin menyelesaikan masalah. Seringkali mereka ingin menguasai cara kamu melihat kenyataan. Mereka ingin kamu ragu pada luka yang kamu rasakan. Mereka ingin kamu percaya bahwa reaksimu lah yang berlebihan, bahwa kebutuhanmu merepotkan, dan bahwa kamulah alasan semua kekacauan ini terjadi. Di video ini, kita akan membongkar 7 taktik yang sering dipakai pelaku kekerasan emosional untuk menjadikanmu terlihat sebagai pihak yang salah. Kamu akan memahami bagaimana pola ini bekerja, mengapa kamu bisa terjebak begitu lama tanpa sadar, dan yang paling penting, bagaimana mulai melindungi dirimu sendiri. Taktik terakhir adalah salah satu yang paling berbahaya, karena itu bisa membuat korban terisolasi dari orang-orang yang seharusnya menjadi tempat aman. Kalau kamu ingin memahami kekerasan emosional dengan lebih jelas, dari cara mengenalinya sampai cara melepaskan diri dari pengaruhnya, tekan tombol subscribe dan temani channel ini. Tujuannya sederhana, supaya kamu tidak terus hidup dalam rasa capek batin tanpa mengerti kenapa, dan supaya suatu hari nanti, kamu bisa melihat dengan tegas bahwa kamu bukan masalahnya. Taktik pertama dimulai dari sesuatu yang sering tidak terlihat. Orang yang manipulatif biasanya tidak masuk ke dalam hubungan untuk membangun rasa aman bersama. Mereka masuk dengan agenda tersembunyi, yaitu membangun posisi unggul. Di permukaan, mereka bisa tampak peduli, terluka, atau hanya sulit diajak bicara. Tetapi di balik semua itu, sering ada kebutuhan besar untuk mengendalikan arah hubungan. Mereka takut terlihat lemah. Mereka takut kehilangan kuasa. Mereka takut jika orang lain melihat kekacauan di dalam diri mereka. Karena itu, hubungan tidak lagi terasa seperti tempat bertumbuh. Hubungan berubah menjadi medan perebutan kuasa. Siapa yang lebih benar? Siapa yang lebih menderita? Siapa yang bisa membuat pihak lain menyerah lebih dulu? Masalahnya, proses ini jarang terasa jelas di awal. Korban biasanya tidak langsung sadar bahwa dirinya sedang dilemahkan. Semuanya terjadi sedikit demi sedikit. Ada komentar kecil yang membuatmu meragukan dirimu. Ada perubahan sikap yang membuatmu bingung. Ada cara bicara yang membuatmu merasa harus hati-hati terus. Lama-lama, kamu tidak lagi berdiri tegak di dalam hubungan itu. Kamu mulai mengecil. Kamu mulai mempertanyakan ingatanmu sendiri. Kamu mulai merasa bahwa mungkin memang kamu yang sulit dipahami. Dan ketika seseorang sudah mulai meragukan dirinya sendiri, mengendalikannya menjadi jauh lebih mudah. Lalu masuklah taktik kedua, yaitu jebakan emosional saat konflik terjadi. Dalam perbedaan pendapat yang sehat, 2 orang masih berusaha mencari jalan keluar. Fokusnya adalah memahami dan menyelesaikan. Tetapi orang yang manipulatif tidak mencari penyelesaian. Mereka mencari amunisi. Mereka memperhatikan titik paling sensitif dalam dirimu, lalu menekannya dengan sengaja. Mereka mengungkit luka lama. Mereka menyindir bagian dirimu yang paling rapuh. Mereka memelintir kata-katamu sampai kamu merasa terpojok. Tujuannya bukan untuk berdiskusi. Tujuannya adalah memancing ledakan. Saat kamu akhirnya menangis, marah, gemetar, atau panik, mereka sering tiba-tiba berubah tenang, dan disitulah jebakan itu menutup. Reaksi manusiawimu dipakai sebagai bukti bahwa kamu tidak stabil, bahwa kamu terlalu emosional, bahwa kamulah sumber kekacauan. Mereka akan melihat reaksimu sambil seolah-olah berkata dalam diam, "Lihat kan, kamu yang bermasalah." Padahal yang terjadi sebenarnya adalah kamu didorong terus sampai jatuh, lalu kejatuhanmu dipakai untuk menyalahkanmu. Ini bisa muncul dalam banyak bentuk.
Dalam hubungan romantis, pasangan terus mengungkit kesalahan lama yang sudah dibahas berkali-kali sampai kamu akhirnya menangis dan kehilangan kendali. Lalu mereka berkata bahwa kamu selalu membuat segalanya dramatis. Dalam keluarga, orang tua menolak perasaan anak, meremehkan lukanya, lalu menyebut anak itu terlalu sensitif ketika ia mulai bereaksi. Di tempat kerja, rekan kerja melempar kesalahan kepadamu, mendorongmu terus ke posisi membela diri, lalu memberi label bahwa kamu sulit diajak kerjasama. Yang paling melelahkan dari semua ini adalah rasa seperti terus didorong ke sudut. Kamu bukan hanya terluka, kamu dibuat tampak seolah-olah tidak pantas terluka, dan itu baru jebakan pertama. Lebih berbahaya lagi, ketika setelah ini kamu dipaksa membuktikan bahwa kamu bahkan punya hak untuk merasa sakit. Taktik ketiga sering terasa seperti hidup di dalam ruang sidang yang tidak pernah selesai. Setiap perasaanmu diminta penjelasan. Setiap batas yang kamu buat dianggap perlu dibela. Setiap pendapat yang kamu sampaikan diperlakukan seolah-olah sedang diadili. Kamu tidak cukup hanya berkata, "Aku terluka." Kamu harus menjelaskan kenapa terluka. Kamu tidak cukup berkata, "Aku tidak nyaman." Kamu harus membuktikan kenapa ketidaknyamanan itu masuk akal. Kamu tidak cukup berkata, "Aku butuh ruang." Kamu harus memberi alasan yang panjang, agar kebutuhanmu dianggap sah. Disinilah pertunjukan pembenaran itu dimulai. Orang yang manipulatif tidak benar-benar ingin memahami dirimu. Mereka ingin membuatmu terus berbicara, sampai kamu lelah. Mereka akan bertanya lagi dan lagi, lalu memotong jawabanmu, lalu menangkap satu kata yang kurang tepat, lalu memelintir maksudmu. Mereka akan berkata bahwa caramu menjelaskan membingungkan. Mereka akan menuduhmu melebih-lebihkan. Mereka akan menuntut kejelasan. Tetapi saat kejelasan itu datang, mereka mengubah topik, menggeser standar, atau mencari celah baru. Jadi masalahnya bukan karena kamu tidak bisa menjelaskan. Masalahnya adalah mereka memang tidak berniat memberi ruang bagi kebenaranmu untuk berdiri utuh. Akibatnya sangat dalam. Sedikit demi sedikit, kejernihan batinmu mulai rusak. Kamu menjadi terlalu banyak berpikir sebelum bicara. Kamu mengulang-ulang percakapan di kepala. Kamu menyiapkan jawaban bahkan sebelum konflik terjadi. Kamu mulai merasa bahwa setiap kalimat harus sempurna agar tidak diserang. Lalu tanpa sadar, kamu masuk ke kebiasaan menjelaskan terlalu banyak. Kamu berharap kalau penjelasanmu cukup rapi, cukup tenang, cukup masuk akal, akhirnya kamu akan dimengerti. Tetapi itu hampir tidak pernah terjadi. Sebaliknya, kamu justru makin lelah dan makin ragu pada dirimu sendiri. Sampai muncul pertanyaan yang paling menyedihkan, apakah kebutuhanku memang penting? Ketika seseorang terus-menerus dipaksa membela perasaannya sendiri, diam mulai terasa lebih aman daripada jujur. Bukan karena dia tidak punya suara, tetapi karena setiap suara dibalas dengan perlawanan. Bukan karena dia tidak tahu apa yang dia rasakan, tetapi karena dia belajar bahwa mengungkapkannya hanya akan membawa hukuman. Di titik ini, penghapusan diri mulai terjadi. Kamu tidak hilang sekaligus. Kamu hilang sedikit demi sedikit. Kamu mengecilkan nada bicara. Kamu menahan kebutuhan. Kamu menyensor isi hati. Kamu menjadi versi yang lebih kecil dari dirimu sendiri hanya untuk bertahan. Lalu masuk taktik keempat, yaitu menghukum kemandirian dan identitas pribadimu. Dalam hubungan yang sehat, perbedaan tidak dianggap ancaman. Tetapi bagi orang yang manipulatif, saat kamu mulai berpikir sendiri, memilih sendiri, atau berdiri pada pendirianmu sendiri, mereka merasa kehilangan kendali. Karena itu, kemandirianmu diperlakukan seperti pembangkangan. Jika kamu ingin waktu sendiri, mereka bisa berkata bahwa kamu tidak tahu berterima kasih. Jika kamu menolak permintaan yang tidak masuk akal, mereka bisa menuduhmu sudah tidak sejalan dan tidak memikirkan kebersamaan. Jika kamu mempertahankan sudut pandangmu, mereka akan menyebutmu keras kepala atau egois. Hukuman ini tidak selalu datang dalam bentuk ledakan besar. Kadang bentuknya sindiran halus. Kadang rasa bersalah yang ditanam pelan-pelan. Kadang sikap dingin yang membuatmu panik dan merasa harus memperbaiki keadaan. Kadang mereka membuatmu merasa bahwa menjadi dirimu sendiri adalah tindakan yang melukai mereka. Padahal yang sebenarnya mengganggu mereka adalah kenyataan bahwa kamu bukan milik mereka.
bahwa kamu punya pusat kendali di dalam dirimu sendiri, bahwa kamu bisa berkata tidak, bahwa kamu bisa punya nilai, ritme, dan pilihan yang tidak tunduk pada keinginan mereka. Banyak orang akhirnya memilih menjadi tidak terlihat untuk menghindari pertengkaran. Itu mungkin memang mengurangi konflik untuk sementara, tetapi harganya sangat mahal. Yang hilang bukan hanya keberanianmu untuk bicara. Yang hilang adalah martabat, suara, dan identitasmu. Orang tidak mengendalikanmu hanya dengan perintah. Mereka mengendalikanmu dengan membuatmu takut menjadi dirimu sendiri. Taktik kelima bekerja dengan cara yang lebih senyap tetapi sangat menguras jiwa, yaitu memindahkan beban emosi mereka ke pundakmu. Saat mereka marah, kacau, tersinggung, atau tertekan, mereka tidak berhenti untuk bercermin. Mereka tidak bertanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri mereka. Sebaliknya, mereka mengirim satu pesan yang terus diulang dalam bentuk berbeda. Kamu penyebabnya. Mereka berkata bahwa kamu membuat mereka seperti ini. Mereka berkata bahwa kalau saja kamu lebih peka, lebih patuh, lebih tenang, lebih pengertian, semua ini tidak akan terjadi. Akhirnya suasana hati mereka dijadikan tanggung jawabmu. Karena itulah banyak korban hidup seperti berjalan di atas kulit telur. Kamu menjadi sangat waspada terhadap nada bicara, pilihan kata, waktu mengirim pesan, bahkan ekspresi wajahmu sendiri. Kamu merasa satu langkah kecil saja bisa memicu badai besar. Kamu terus menebak-nebak apa yang akan membuat mereka tersinggung. Kamu belajar membaca perubahan energi sekecil apapun demi mencegah ledakan berikutnya. Dari luar mungkin ini terlihat seperti usaha menjaga hubungan. Tetapi dari dalam, ini adalah kelelahan batin yang sangat berat. Kamu tidak pernah benar-benar rileks. Tubuhmu hadir. Tetapi sistem sarafmu selalu siaga. Masalahnya, sebanyak apapun kamu berusaha memperbaiki diri, rasanya tidak pernah cukup. Bukan karena kamu kurang tulus, bukan karena kamu kurang sabar, tetapi karena tujuan mereka sebenarnya bukan menyelesaikan masalah. Tujuan mereka adalah membuatmu tunduk. Selama kamu terus merasa bersalah, kamu akan terus berusaha. Dan, selama kamu terus berusaha membuktikan bahwa kamu bukan penyebab kekacauan, kamu tetap terikat pada permainan mereka. Itulah sebabnya kamu bisa merasa sudah berubah begitu banyak, tetapi tetap saja dianggap salah. Rasa bersalahmu menjadi tali yang mengikatmu semakin dalam. Lalu saat mereka jelas-jelas melakukan hal yang menyakitkan, pola itu tidak berhenti. Justru disitulah taktik keenam muncul, yaitu memakai rasa simpati sebagai senjata. Ketika tertangkap berbohong, bersikap dingin, menyakiti, menghina, atau melanggar batas, mereka tidak segera mengambil tanggung jawab. Mereka bergeser menjadi pihak yang harus dimaklumi. Mereka berkata bahwa akhir-akhir ini mereka sedang stres, mereka sedang kelelahan, mereka sedang terpicu, mereka sedang banyak tekanan. Kalimat seperti ini memang bisa terdengar manusiawi. Dan memang benar. Setiap orang bisa punya masa sulit. Tetapi ada perbedaan besar antara penjelasan yang jujur dan alasan yang dipakai untuk lari dari tanggung jawab. Kalimat kuncinya sederhana. Kesulitan pribadi bisa menjelaskan perilaku, tetapi tidak pernah otomatis menghapus tanggung jawab atas perilaku itu. Orang yang sungguh dewasa bisa berkata bahwa dia sedang terluka dan tetap mengakui bahwa tindakannya salah. Orang yang manipulatif memakai lukanya sebagai perisai. Mereka membalik posisi. Tiba-tiba kamu yang diharapkan menghibur mereka. Tiba-tiba lukamu harus menunggu. Tiba-tiba fokus bergeser dari apa yang mereka lakukan menjadi betapa berat hidup yang mereka alami. Di titik ini, putaran manipulasi menjadi sangat membingungkan. Mereka bisa berkata bahwa kalau kamu lebih memahami mereka, mereka tidak akan bertindak seperti itu. Mereka bisa berkata bahwa reaksimu yang membuat semuanya semakin buruk. Mereka bisa berkata bahwa masalah sebenarnya adalah kamu kurang empati, dan tanpa sadar, rasa sakitmu didorong ke pinggir. Kamu yang disakiti justru tampil sebagai orang yang dingin, keras, dan tidak punya hati. Sementara mereka muncul sebagai sosok yang rapuh dan patut dikasihani. Contohnya sangat dekat dengan kehidupan nyata. Seseorang berselingkuh lalu menyalahkan pasangannya karena dianggap kurang memberi perhatian. Seseorang bersikap dingin berbulan-bulan lalu berkata bahwa
Tekanan hidup membuatnya tidak bisa hadir secara emosional. Seseorang menghinamu dengan kata-kata tajam, lalu meminta kamu memaklumi karena dia sendiri sedang terluka. Semua ini punya pola yang sama. Lukamu dihapus, tanggung jawab mereka dipindahkan, dan kamu dilatih untuk merasa bersalah, bahkan ketika kamu adalah pihak yang terluka. Itulah sebabnya kamu perlu sangat peka pada satu hal. Empati yang sehat tidak pernah menuntutmu mengkhianati kenyataanmu sendiri. Memahami alasan seseorang berbeda dengan membebaskan mereka dari akibat perilakunya. Dan jika setiap konflik selalu berakhir dengan kamu yang merasa bersalah karena mereka menderita, mungkin yang sedang terjadi bukan kedewasaan emosional. Mungkin yang sedang terjadi adalah manipulasi yang dibungkus dengan cerita yang tampak menyentuh. Namun jebakan berikutnya lebih halus lagi. Karena kali ini yang diserang bukan hanya perasaanmu, melainkan hakmu untuk punya batas. Taktik ketujuh muncul saat kamu mulai berkata tidak. Disinilah banyak orang akhirnya melihat wajah asli dari kekerasan emosional. Orang yang sehat mungkin tidak selalu suka pada batas yang kamu buat, tetapi mereka tetap bisa menghormatinya. Sebaliknya, orang yang manipulatif sering melihat batas sebagai ancaman langsung. Bagi mereka, batas emosional, batas fisik, dan batas dalam cara berkomunikasi bukan tanda kedewasaan. Itu dianggap sebagai penolakan, pembangkangan, atau pengkhianatan. Karena itu saat kamu mulai melindungi dirimu, mereka tidak jarang menyerang balik. Dengan menyebutmu egois, tidak tahu berterima kasih, berlebihan, atau tidak bisa diajak kerjasama. Reaksi ini terjadi karena batas mengingatkan mereka pada satu kenyataan yang tidak mereka sukai. Mereka tidak lagi punya akses penuh kepadamu. Mereka tidak lagi bisa masuk kapan saja, menekan kapan saja, atau mengatur reaksimu sesuka hati. Itulah sebabnya setiap kali kamu mengatakan tidak, mereka bisa merespons dengan kekuatan yang terasa tidak sebanding. Yang sedang mereka lawan sebenarnya bukan keputusanmu. Yang mereka lawan adalah hilangnya kendali. Bentuknya bisa sangat sehari-hari. Saat kamu ingin menghentikan perdebatan yang sudah tidak sehat, mereka menuduhmu meninggalkan mereka. Saat kamu tidak membalas pesan secepat biasanya, mereka berkata kamu sudah berubah. Saat kamu meminta mereka bicara dengan lebih hormat, mereka justru mengatakan kamu terlalu sensitif. Semua dibuat seolah-olah batasmu adalah masalahnya. Padahal batas itu muncul karena ada sesuatu yang selama ini melukaimu. Ingat kalimat ini. Batas tidak menghancurkan cinta. Batas hanya menghancurkan kendali yang menyamar. Batas bukan tindakan kejam. Batas adalah bentuk penghormatan pada dirimu sendiri. Kamu tidak punya kewajiban membuat orang lain merasa nyaman. Dengan cara mengkhianati kebutuhanmu, menelan lukamu, atau membuka pintu terus-menerus untuk perilaku yang menyakitkan. Jika seseorang hanya merasa dekat denganmu saat kamu tidak punya batas, maka yang mereka cintai mungkin bukan dirimu, melainkan akses mereka atas dirimu. Lalu ada tahap yang sangat membingungkan, yaitu saat mereka mulai menuduhmu sebagai pelaku dari hal yang justru sedang mereka lakukan. Karena istilah narsis sekarang semakin dikenal, orang yang manipulatif juga belajar memakainya sebagai senjata. Ketika kebohongan mereka mulai terlihat, ketika kamu mulai bertanya, atau ketika kamu akhirnya menolak permainan mereka, mereka membalik cerita dengan sangat cepat. Mereka berkata bahwa kamulah yang manipulatif, kamulah yang egois, kamulah yang toksik. Tiba-tiba kamu bukan lagi orang yang terluka, kamu dijadikan tersangka. Ini bukan sekadar ucapan yang menyakitkan. Ini adalah strategi untuk mengisolasi kamu. Tuduhan itu ditanamkan agar kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Lebih jauh lagi, tuduhan itu juga membuat orang lain sulit percaya pada ceritamu. Sebelum kamu sempat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, citramu sudah lebih dulu dirusak. Mereka menutup mulutmu, bahkan sebelum kamu berbicara. Dan karena kamu selama ini sudah lelah, sudah bingung, sudah capek batin, kamu bisa mulai bertanya dalam hati, jangan-jangan memang aku masalahnya. Disitulah harga dari bertahan terlalu lama mulai terasa. Kamu menjadi asing terhadap dirimu sendiri. Kamu merasa cemas hampir setiap waktu. Kamu malu tanpa tahu kenapa. Emosimu bisa mati rasa, atau justru meledak pada saat yang tidak kamu mengerti. Sebagian orang sampai jatuh dalam depresi yang sunyi. Sebagian lagi menarik diri dari hubungan yang sehat karena sudah tidak tahu lagi mana yang aman. Yang paling menyedihkan,
Kamu mulai berhenti mempercayai intuisi sendiri. Padahal dulu mungkin tubuhmu sudah memberi tanda. Dulu mungkin hatimu sudah tahu ada yang salah. Hanya saja kamu terlalu lama diajari untuk meragukan kenyataanmu sendiri. Luka terdalam dari semua ini bukan cuma pertengkaran, bukan cuma tuduhan, bukan cuma rasa lelah. Luka terdalamnya adalah kesedihan, karena kamu terpaksa menjadi versi kecil dari dirimu sendiri hanya untuk bertahan hidup. Kamu jadi lebih diam, lebih waspada, lebih defensif, dan lebih takut menjadi dirimu yang utuh. Jadi kalau hari ini kamu masih bingung, masih goyah, masih sulit menjelaskan apa yang kamu alami, itu bukan bukti bahwa kamu lemah. Itu seringkali adalah gejala dari manipulasi yang berlangsung terlalu lama. Pemulihan dimulai saat kamu berhenti menunggu mereka mengakui kebenaran, lalu mulai kembali percaya pada realitasmu sendiri. Sebut pola itu dengan jujur. Berhenti membela kebenaranmu di depan orang yang memang berniat tidak memahami. Gunakan pendekatan Grey Rock saat perlu. Respon sesedikit mungkin. Jangan memberi bahan bakar emosional pada provokasi mereka. Lalu pelan-pelan, sambungkan lagi dirimu dengan suara hatimu, dengan kebutuhanmu, dengan hal-hal kecil yang dulu membuatmu merasa hidup. Kalau kamu bingung harus mulai dari mana? Mulai dari yang kecil. Tanyakan pada dirimu, apakah aku sering meminta maaf padahal aku tidak salah? Apakah aku takut mengatakan perasaanku yang sebenarnya? Apakah aku selalu merasa harus menjelaskan diriku tanpa akhir? Catat kejadian yang membuatmu ragu. Bicaralah dengan orang yang bisa dipercaya. Amati polanya. Bukan hanya satu peristiwanya. Karena saat kamu bisa melihat polanya dengan jelas, kamu sedang mengambil kembali kekuatanmu. Kamu bukanlah apa yang mereka tuduhkan kepadamu. Kamu bukan terlalu sensitif. Kamu bukan sumber semua kekacauan. Kamu bukan masalah hanya karena seseorang terus-menerus membuatmu merasa bersalah. Pola menyalahkan seperti ini mengikis identitasmu secara pelan, halus, dan berbahaya. Lama-lama, kamu bisa percaya bahwa kebenaranmu itu berbahaya, bahwa kebutuhanmu itu merepotkan, bahwa suaramu itu sesuatu yang tidak ingin didengar siapapun, tapi kenyataannya tidak begitu. Perasaanmu nyata, batasmu penting, pengalamanmu berharga. Kamu tidak berlebihan, kamu tidak terlalu banyak, dan kamu tidak diciptakan untuk memikul tanggung jawab atas kekacauan emosional orang lain. Kalau selama ini kamu bertahan dengan menjadi kecil, diam, dan terus mengalah, dengarkan ini baik-baik. Kamu tetap berhak utuh. Kamu tetap berhak aman. Kamu tetap berhak memilih tenang. Ini bukan akhir dari ceritamu. Ini bisa menjadi awal untuk kembali pulang kepada dirimu sendiri. Sedikit demi sedikit. Dengan sadar. Dengan lembut. Tapi juga dengan tegas. Jika kamu pernah dibuat percaya bahwa semua ini adalah salahmu, tulis di kolom komentar. Saya bukan masalah. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana. Tapi bagi banyak orang, itu adalah langkah pertama untuk merebut kembali diri mereka sendiri. Subscribe channel ini kalau kamu ingin terus belajar mengenali manipulasi emosional, memasang batas yang sehat, dan mendapatkan kembali ketenangan batinmu. Dan kalau kamu merasa video ini bisa mewakili pengalaman seseorang yang selalu dituduh terlalu sensitif padahal sebenarnya sedang terluka, bagikan video ini kepada mereka. Mungkin untuk seseorang, video ini adalah pengingat yang sangat mereka butuhkan, bahwa mereka tidak gila, tidak lemah, dan tidak sendirian.